Allahumma salli wa sallim ala nur al-anwar wa syir al-asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ali al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nur al-absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-17 bulan Syawal 1442 Hijriah ini. Kita dapat kembali melanjutkan majelis kita yang insya Allah akan kita laksanakan setiap malam Sabtu, dimulai dari sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadad, kemudian dilanjutkan dengan sedikit mengisi majelis ilmu, di mana pada waktu sebelum bulan Ramadan itu kita sudah membahas tentang masalah sujud yang terdapat dalam kitab Sabilal Muhtadin, yaitu terdapat 9 syarat yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan sujud. Dan itu kemarin pengajian kita lanjutkan pada bulan puasa setiap subuh Sabtu, tapi tidak membahas tentang masalah ini, tapi lebih banyak membahas tentang yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Dan malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan membicarakan tentang masalah sujud, yang insya Allah kita ambil dari kitab Sabilal Muhtadin dan mengambil beberapa keterangan dari kitab Sairus Salikin. Sebagaimana yang ulun share di grup Majelis Riyadhus Shalihin, itu ada ulun share dalam bentuk PDF, ulun foto, ulun bikin dalam bentuk PDF materi yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi kalau pian hendak membuka di HP pian, buka di situ ada yang halaman pertama sampai halaman 4 itu yang diambil dari Sairus Salikin, dan halaman kelimanya itu yang diambil dari Sabilal Muhtadin. Tapi tulisannya halus. Kalau pian hendak melihat harus di zoom. Kita ambil dulu yang halaman 5 yang diambil dari Sabilal Muhtadin, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan sebelum bulan Ramadan. Dan lagi disunatkan bagi yang sembahyang atau yang sholat itu mengucapkan ia di dalam sujudnya, bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali, baik ia ketika menjadi imam ataupun ketika menjadi makmum atau sholat atau sembahyang seorang diri, karena mengikuti dari perbuatan baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Nah, jadi di sini disebutkan sebanyak 3 kali disunatkan membaca Subhana rabbil a'la bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya tanpa membaca ini pun kita sujud. Yang penting sujud, karena dalam syarat yang 9 itu tidak disyaratkan untuk membaca bacaan ini ketika sujud, karena bacaan ini hukumnya adalah sunat. Nah, tetapi alangkah baiknya bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Nah, tetapi di dalam kitab Sairus Salikin, nah di sini seperti yang disampaikan beberapa malam yang lalu, bahwa di sini disampaikan dibaca 3 kali atau 7 kali atau 11 kali, yaitu yang terlebih afdal. Jadi lebih afdal membaca Subhana rabbil a'la wa bihamdi itu sebanyak 11 kali apabila pian-pian melaksanakan sholat secara sendirian di rumah.
Artinya kalau sholat sendirian, maka yang paling afdal, yang paling bagus dalam kitab Syairul Sadikin disebutkan bukan 3 kali, bahkan sampai 11 kali. 11 itu adalah yang terafdal. Nah, tetapi di sini dikatakan apabila yang dibaca 11 kali itu apabila sholatnya itu sendirian atau menjadi imam, dengan catatan bahwa makmumnya itu redha bagi imamnya membaca sebanyak 11 kali tadi. Artinya kalau makmumnya katujuh aja, senang aja, kadang mempermasalahkan si imam membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 11 kali, maka itu yang paling afdal. Tapi biasanya jangankan 11 kali, 7 kali aja biasanya mau mengeluh, wah lawasnya aja rukuknya, lawasnya aja sujudnya. Apalagi misalnya membacanya penuh penghayatan benar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dapatnya makmum nomor 7, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, mama itu makmum dapatnya alhamdulillah gitu. Nah, padahal si imam maksudnya membaca itu pelan-pelan supaya bisa meresapi maknanya, supaya lebih khusyuk. Nah, makanya apabila makmum redha ikhlas saja, maka disilakan untuk membaca sebanyak 11 kali. Tapi ini di luar dari kebiasaan. Nah, di luar dari kebiasaan, apabila itu dikerjakan di luar dari kebiasaan yang biasanya secara umum pasti banyak yang mengeluh. Jadi 3 kali itu kalau jadi imam sedang mana sudah? Sedang. Sebagai salah satu contoh aja, bulan puasa tadi. Bulan puasa. Karena di suatu daerah itu kebiasaannya membaca surah sholat tarawih itu dimulai dari Al-Hakumut Takasur sampai Tabbat Yadah 20 rakaat. Nah, ketika ada imam yang mencoba untuk membaca dengan suara yang terlalu belagu bandar misalnya, karena mahir terbiasa cepat nih, dapatnya belagu. Nah, kayak sholat isya biasa, kayak sholat subuh, kayak sholat maghrib, yang terjadi apa? Yang terjadi justru pada malam ketiga, malam keempat, yang tadinya malam pertama, malam kedua itu masih full jamaahnya, malam ketiga dan empat ditandai orang di masjid ini lelet imamnya, ya nah, tandainya lambat sembahyang situ saja, bukahan yang mencari tempat yang lebih cepat, karena slogannya lebih cepat lebih baik. Sama tuh, karena kebiasaan kita kan agak laju. Nah, sama ketika waktu sholat tarawih tadi, kita di masjid kan banyak imam malam tuh, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang-sedang saja. Nah, karena variasi macam-macam. Ada di imam bilanya aku lambat membaca, aku tuh mengantuk. Bilanya mengantuk tuh bacaan bisa lari kemana-mana gitu. Nah itu kan kadang-kadang sama ketika orang bersepeda motor, bilanya mahir bersepeda motor itu laju atau menjalankan mobil itu laju, apabila lambat itu mengantuk. Nah, sama imam tuh kadang-kadang kayak itu aja, bilanya terlalu belagu benar, tak baca isinya membaca awat ini illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Nah, karena berlagu benar tadi tak baca surah wal asri. Nah, bisa jadi ini gitu. Ya kalau berlagu benar hanyut, makmumnya hanyut aja nah, hanyut mengarahkan, kalau tahu imam tersalah membaca. Nah. Jadi tergantung situasi. Nah, makanya kita menyesuaikan dengan kebiasaan orang di sini. Awan lagi apa aja. Bulan puasa tadi malam pertama, malam kedua hibab orangnya aja. Pas malam ketiga, malam keempat hilangan orangnya. Kenapa aja orang? Apa imamnya aja membaca kayak sholat maghrib biasa melakukan Bismillahirrahmanirrahim sampai tuntung satu ayat satu napas, satu ayat satu napas surah Fatihah sampai 7 ayat 7 napas. Hilangan jam-jam ketiga keempat. Kenapa? Karena masyarakatnya kadang terbiasa lambat sampai setengah 10 pada tuntung bukahan 38 bulan
Sama kita sholat gerhana tadi, bilangnya imam membaca surah Al-Baqarah lawan surah Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah, siap-siap ada lagi jamaahnya. Itu pun semalam belum baca surah Shaf, surah Al-Jum'ah, kemudian surah Al-A'la, dan kemudian surah apa terakhir? Wal Adiyat, Al-Adiyat. Itu pun sudah giliran di tuhun jawab niatnya, kasihan yang tua-tua. Nah kayak bapang lah, setahun sekali awam kita melaksanakan sholat gerhana. Biar sekali setahun misalnya, sekali siapa kita berlawas sembahyang atau sholat gerhana. Lanjut. Dan sunat bagi yang sembahyang sorangan atau sendirian bagi imam yang kaumnya itu mahsurin, artinya itu apabila makmumnya itu orangnya itu aja. Nah biasanya di wadah kita nih makmumnya itu bang sudah. Jadi ketika imam membaca panjang ini sudah biasa. Nah berarti ketika mau sembahyang di sini berarti itu bacanya nanti ini panjangnya, misalnya rukunya. Nah itu kata Bapak, tapi dengan catatan bahwa tetap si makmum itu harus ridha dengan apa yang dilakukan oleh imam. Lain misalnya kayak di masjid di Banjarmasin itu ada masjid yang pinggir jalan, misalnya Sabilal Muqtadin, kemudian masjid An-Nur, kemudian Pasar Hanyar itu masjid apa itu? Fitahul Jannah kan? Nah itu kan di pinggir jalan. Rata-rata jamaah itu adalah orang yang bukan berdomisili di situ. Kenapa? Karena di tengah pasar. Di tengah pasar itu bilangnya habis asar maghrib itu kemungkinan besar yang datang jamaah itu adalah dari orang-orang jauh yang dalam perjalanan. Berarti bukan itu saja, bervariasi. Nah kalau jamaahnya bervariasi seperti itu, maka ambillah kaidah yang umum yang 3 kali yang dibaca, jangan ditambahi yang macam-macam, karena jamaahnya banyak berbagai keperluan yang lain. Nah tapi kalau jamaahnya ini ada jasnya, kita sudah melihat oh sidin ini kalau habis mungkin perlu juga gawian, oh sidin ini sama sini sanatan bayarnya. Nah itu kata Bapak dipanjangkan dengan catatan makmum tetap merasakan nyaman. Nah kalau keadaan seperti itu, jadi di sini yang reda mereka itu dengan bacaan panjang, boleh dia menambahi atasnya tasbih yang membaca 3 kali tadi dengan doa sebagai berikut. Nah artinya gini, ini bisa juga dibaca ketika kita sholat sendirian. Misalnya sholat di rumah, sholat sunat, sudah tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian ditambah dengan doa ini. Atau misalnya tadi imam baca tasbih tadi 3 kali, tetapi makmumnya ridho aja, imam melawas-lawas ruku dan sujudnya karena doa sujud, maka silakan membaca doa ini. Doa ini dibaca biasanya adalah pada waktu ketika sujud sajadah. Ini doanya nih, di sini sebutkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu sanul khaliqin. Nah ini bacaan doa ketika kita sujud sajadah atau sujud tilawah yang kita baca subuh tadi. Yang kita baca subuh tadi ketika kita sujud, ini bacaan sujudnya, bacaan sujud tilawah. Tapi kalau yang hendak pendek lagi itu bisa dibaca sajadtu, mulai sajadtu aja, sajadtu. Nah, sajadtu wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqasahu basarahu, bisa sampai situ aja. Langsung tabarakallahu sanul khaliqin. Nah, tetapi di sini disebutkan bahwa ini dibaca karena mengikuti perbuatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, dan Imam Nawawi di dalam Raudah menambahkan lafaz. Nah ini tadi disebutkan kayak ini ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadtu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa samahu wa basarahu tabarakallahu sanul khaliqin. Ini sampai wa basarahunya sini, sampai wa basarahu tabaraka lanjutannya. Nah tapi Imam Nawawi dalam kitab
raudhah di sisi ini ditambahi wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini tambahnya bihaulihi wa quwwatihi, hanya tabarakallahu ahsanul khaliqin. Memang kadang-kadang kalau kita lihat di buku-buku ya, kemudian kalau di website atau misalnya di tulisan-tulisan, itu kebanyakannya ada yang memakai bihaulihi, ada memakai bihaulihi wa quwwatihi. Jadi kalau ada yang membaca misalnya sajada wajhilillahi khalaqahu wa sawwara wa sam'ahu wa basarahu, langsung aja tabarakallahu ahsanul khaliqin, karena memang ada referensinya, ada rujukannya. Tapi kalau yang di Quran terjemah, biasanya kan di Quran terjemah yang perkata itu nah. Yang perkata biasanya ada semacam tali. Nah, tali kayak ini nah. Nah, di situ ada kertas. Di situ biasanya Quran wahini itu ada di situ bacaan sujud sajadah. Tapi kalau pengen punya Quran terjemah yang tafsir perkata tuh, coba aja dicek di rumah. Biasanya ada tulisan di situ sujud sajadah. Ini sama seperti yang di sini. Nah, tapi kalau yang disebutkan di dalam Syairul Salikin ini lebih panjang lagi. Yang ditambahi. Nah, apa tambahannya? Di sini subuhun qudusu rabbul malaikati waruh. Nah, inilah subuhun qudusu rabbunal malaikatu waruh, hanya dibaca tadi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqa wa sawwara wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ternyata di dalam Syairul Salikin di sini disebutkan lebih lengkap, lebih panjang. Kalau dalam Sabila tadi di situ disebutkan hanya dimulai dari Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, mulai situ. Tapi kalau dalam Syairul Salikin ditambah subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Nanti harapian dia anak menambahin angka ini, tambahin angka ini. Itu ada aja sudah di PDF-nya ulun besar. Jadi kalau hendak melihat, hendak mencatat, hendak menghafali, tinggal tulis tangan, hanya dihafali. Dan sunat pula bagi keduanya menambahi atas yang demikian itu membaca doa di dalam sujud, karena hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika sujud tadi boleh dan disunatkan kita membaca doa-doa. Kenapa? Nah, karena Nabi aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajidun faqsurud du'a. Ya Nabi, sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu pada waktu ia dalam keadaan sujud. Nah, maka dari itu perbanyaklah oleh kamu membaca doa. Selalu banyak-banyak doa dalam sujud, terutama sujud yang terakhir. Makanya kemarin kan sudah disampaikan, minimal sujud terakhir kita yang pertama mohon doakan kuitan. Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali, rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendak doa lain, Allahumma inni, kalau sendirian Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Nah, kemudian mau ditambahi wa a'udzubika min su'il khatimah, atau kemudian ditambahi doa supaya ditetapkan iman, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, supaya hati tetap cenderung kepada masalah agama. Atau misalnya doa apa lagi sepertinya Allahumma inni nas'aluka husnal khatimah wa husnul khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Minta kepada Allah supaya kita dalam keadaan bertaubat sebelum ajal menjemput. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat. Ini disuruh banyak-banyak membaca doa. Rukun yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Sebelum membahas ini kita lanjutkan penjelasan sujud yang terdapat di dalam Syairul Salikin. Nah, ini nah, rukun yang ke-7 sujud yang di Syairul Salikin lah tadi dalam Sabilal Mutadin.
Rukun yang ketujuh yaitu sujud. Yang pertama serta tumakninah, dan hendaklah engkau sujud serta engkau ucapkan Allahu Akbar dengan tiada engkau angkat kedua tanganmu. Jadi kita dalam angkat tangan itu anak sujud. Baik ketika dalam keadaan setelah i'tidal maupun ketika duduk antara dua sujud. Kan dua kali sujud tuh. Nah, jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah mau sujud itu kededa lagi mengangkat tangan. Berarti kalau sudah angkat tangan langsung ke bawah, langsung sujud. Maka sunat engkau taruh yang pertama di atas tempat sujud itu akan kedua lututmu. Nah, ini urutannya sudah kesalah. Atau pada diulang dah sebulan lebih. Bagi yang kada hadir mungkin tahu mengetahui. Jadi yang pertama kali diletakkan ketika sujud itu adalah kedua lutut. Jangan tangan dahulu. Inilah kedua lutut. Kemudian maka kedua tanganmu. Jadi setelah lutut sampai ke tempat sujud ke sejadah, kemudian baru kedua tangan. Kemudian dahimu dalam keadaan terbuka, artinya tidak ada sesuatu yang menutupi dahi. Ini sudah dijelaskan kemarin. Apabila ada suatu benda yang menutupi dahi, maka kita sujud, baik itu kupiah kita misalnya nih, nangka ini andakannya ke bawah yang ini, artinya kan di dahi tertutup. Maka ketika kupiah dalam keadaan tertutup nangka ini, kita sujud, berarti dahi kita itu tidak dalam keadaan terbuka tapi dalam keadaan tertutup. Berarti sujudnya kada sah. Atau misalnya nangka ini nah khatib biasanya nang gini, ya kan sendang gini kok hati sunah Jumat, waduh nang gini. Tapi ini tak sini nak uloy nang gini nah. Kalau waktu khutbah kan bapak lah. Nah, nang ini sih dan sembahyang. Berarti ketika sujud kan dahi tertutup nih. Nah berarti kada sampai ke tempat sujud. Nah di sini dahi dalam keadaan terbuka atau bebinian rancak mana tuh? Dahi itu nah, bukan inilah, ini stres nih. Dahi nah, tapi jangan jul kalau tak angkat lebih nian. Kalau telah angkat berarti keluar aurat rambut. Kalau tak buka aurat berarti juga kada sah sembahyangnya, karena salah satu syaratnya ini menutup aurat. Jadi aku bisa lebih nian bercermin dulu. Nah, kalau perlu bawa cermin ke masjid. Nah, kata perlu bawa cermin aja. Kenapa kami bawa HP aja selfie? Bisa juga digunakan untuk cermin kan, untuk mengontrol aja nih nah. Mengontrol. Biasanya kalau bebinian tuh masalahnya rambut itu keluarnya di sini, kiri kanan. Di sini, anjotol ke bawah, tak tutup dahi. Berarti kada sah sujudnya. Kemarin kan sudah dijelaskan pada waktu dalam kitab Sabilal Muhtadin dalam keadaan terbuka. Dan sunat engkau taruhkan hidungmu tersebut dengan menaruhkan dahimu pada tempat sujud dengan tiada berdahulu atau kemudian. Jadi menempelkan hidung itu hukumnya sunat, dan kalau ingin menempelkan hidung jangan tadahulu dahi atau jangan tadahulu hidung. Artinya menempatkan antara hidung dan dahi itu harus bersamaan. Imbai tidurnya. Jangan tadahulu dahi hanya hidung. Apalagi tadahulu hidung misalnya hanya dahi. Dan sunat engkau renggangkan kedua pahamu. Nah, paha jangan dikapit kayak anak pekameh itu dikapit caranya. Yang kepelipitan beginian, nah pelipitan, ya, nah nih sepanjang kami itu karena dikapit. Ini direnggangkan. Tetapi sunat bagi perempuan merapatkan. Nah, lain belum bebinian. Pasal berapat binian lakian lainlah. Pada sekalian yang demikian itu, dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bersamaan dengan berbetulan atau sejajar dengan kedua bahu. Walaupun ada dua pendapat ini, ada yang sejajar dengan telinga, mengatakanlah ada yang sejajar dengan bahu. Kalau di sini disebutkan sejajar dengan bahu. Dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu itu pada tempat sujud,
karena yang demikian itu makruh. Maksudnya lengan itu ini nah. Ini jangan sampai menempel di nangka ini. Nah, nangka ini. Berarti ini kan menempel, menghamparkan menempel di tempat sujud, tapi diangkat. Nah, kayak anjing itu kan. Anjing duduk gitu loh. Nah, jangan seperti itu. Karena apabila dilakukan itu hukumnya makruh. Berarti sah aja sembahyangnya, sah aja sujudnya, tapi kadang dapat pahala sunat. Dan baca oleh mereka ketika sujud itu subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3. Nah, sudah tadi 3 kali, 7 kali, kemudian sampai 11 kali, itulah yang paling afdal ya. Berapa tadi? 20. Silau pada menit jam tadi. 5 menit. Rukun yang ke-8 yaitu duduk antara 2 sujud. Sudah berbulan-bulan nih lah kalau tuntung-tuntung cuma masalah sembahyang. Nah, panjang waktunya pendek. Duduk antara 2 sujud kita ambil dari Sabilal Muhtadin dulu. Rukun yang ke-8 yaitu duduk antara 2 sujud. Yaitu bermula disyaratkan pada duduk antara 2 sujud itu adalah 3 perkara. Nah, syaratnya duduk antara 2 sujud itu 3 perkara. Yang hampir sama aja penjelasannya dengan sebelumnya. Yang pertama tumakninah. Nah, tumakninah sudahlah. Artinya ada jeda antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Itu namanya tumakninah, berdiam sebentar. Nah, kemudian yang kedua, jangan menyengaja ia pada bangkit dengan maksud niat yang lain selain daripada bangkit dari sujud. Sudah jelas kayak semalam itu, ketika bangkit dari ruku jangan ada ketika ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal jangan ada niat lain selain daripada sujud untuk i'tidal. Atau kemarin ketika mau ruku jangan ada niat lain selain niat untuk ruku. Begitu juga dengan sujud, jangan ada niat lain kecuali niat itu adalah untuk sujud. Tapi kalau misalnya sujud atau ruku kada sengaja ada sesuatu yang menyebabkan dia refleks lalu melakukan perbuatan itu, maka itu dianggap bukan sesuatu yang disengaja, maka harus diulang. Nah, sama ini ketika duduk antara 2 sujud pun, misalnya dia sujud tapi tiba-tiba ada dua laki-laki kan banyak binatang nih kumbang yang ikut banyak sudah korbannya jamaah nih. Ulun salam sembahyang, adzan sembahyang, terbangnya di sini nyangkatnya. Untung ada lawas, jangan nyangka bibir ikutnya di bibir ulun. Terbang ke sini nah. Kumbangnya itu makanya lumayan gana untuk ngelebihin kayak ibu jin kayak ini kelingkingan deh ganalnya. Banyak sudah yang kena Pak Yamin dalam ikutnya juga. Kalau guling sini sama lawan paksa tulak ke praktek 200.000 gak bayar. Nah, ikut kejengat aja 200.000. Apanas sisirin awak. Nah, apabila ada dalam keadaan seperti itu, misalnya kita sujud lalu takajud, ada halilipan misalnya atau binatang membuat kita tak duduk, lalu kita selanjutnya duduk antara 2 sujud, maka pada saat itu bangkitnya itu niatnya bukan untuk duduk antara dua sujud, tapi bangkitnya itu lantaran takajud, refleks, maka itu dianggap tidak sah duduk antara 2 sujudnya, maka harus berbulik lagi. Di sini jelasan lagi itu harus berbulik lagi, baru diniatkan untuk duduk antara dua sujud. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.